Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan NPM 2451118. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan hukuman judi online di Indonesia, khususnya perubahan regulasi dan efektivitas penegakan hukumnya. Latar belakang kasus ini adalah seiring dengan meningkatnya akses internet, perjudian online semakin meningkat. Perjudian data dari PPTK tahun 2024 menunjukkan adanya 4 juta pengguna internet di Indonesia telah terlibat dalam praktek judi online. Praktek ini terus berkembang meskipun sudah dilangkas oleh hukum atau bahkan pemerintah. Dasar hukum yang mengatur judi online di Indonesia yang pertama adalah KUHP pasal 303 dan 303 BIS melarang perjudian tanpa izin dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun. Baru yang kedua, UU ITE pasal 27 ayat 2 melarang distribusi konten bermuatan perjudian. Dan sejak tahun 2024, pasal 45 ayat 3 telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang memperberat sanksi menjadi maksimal 10 tahun penjara dan denda sebanyak 10 miliar rupiah. Adapun implementasi di lapangan, pemerintah melalui kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Komunikasi telah memblokir lebih dari 1,3 juta konten dan 1,2 juta situs judi online. Contoh nyata kasus ini adalah seorang promotor atau yang mengiklankan judi online di Kota Medan telah divonis selama 2 tahun dan 2 bulan penjara dan didenda sebanyak 50 juta rupiah. Tak hanya itu, pemerintah juga sedang merancang peraturan pemerintah atau PP untuk mengatasi pelaku lintas negara yang menggunakan server asing atau teknologi penyamaran seperti VPN. Tantangan penegakan hukum di Indonesia seperti apa aja tantangannya? Yang pertama, luasnya akses internet yang mempermudah orang-orang yang mengakses judi online kapan saja dan di mana saja. Baru yang kedua, penggunaan identitas palsu dan VPN yang menyulitkan pelacakan. Baru yang ketiga, minimnya kesadaran masyarakat bahwa judi online adalah tindak pidana. Baru yang keempat, jika tidak ditangani, PPATK memperkirakan potensi kerugian ekonomi bisa mencapai 1.000 triliun pada akhir tahun 2023. Apa dampak regulasi baru ini? Sepanjang tahun 2024, transaksi judi online menurun dari 70 triliun rupiah menjadi 34,49 triliun rupiah. Namun, upaya hukum saja tidak cukup. Perlu adanya dukungan melalui edukasi publik, kerjasama dengan penyedia platform digital, dan yang terakhir, rehabilitasi bagi korban kecanduan judi. Kesimpulan yang bisa diambil dari kasus ini adalah penerapan hukuman judi online di Indonesia semakin kuat berkat adanya Undang UU ITE yang diperbarui. Tapi kita masih punya tantangan yang cukup besar. Saran yang dapat saya berikan yang pertama adalah tingkatkan kemampuan aparat penegak hukum di bidang digital. Yang kedua, membangun kerjasama regional dan internasional. Yang ketiga, terapkan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Baru yang keempat, evaluasi terus kebijakan agar tetap adaptif terhadap modus baru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.